Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Sudarmini. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Trenggalek. Saya akan menyampaikan pengimbasan dari suatu BIMTEK yang sudah saya laksanakan, yaitu program guru belajar seri AKM. Mari saya akan mulai menyampaikan program daripada AKM dari guru belajar. Untuk kita masuk ke guru belajar, kita bisa masuk ke sini adalah SIM PKB ya. Kita buka ke SIM PKB, di situ kita bisa masuk ke sini aja, guru belajar. Nanti kita bisa masuk sini ya. Apabila kita belum pernah mendaftar bahwa dalam seri guru belajar ini, berarti kita mendaftar dahulu. Saya kemarin masuk ke gelombang angkatan yang ketiga. Jadi di sini saya mau memperkenalkan mengenai pendaftarannya, tapi di sini terbuka adalah pada seri AKM angkatan ke-8. Jadi di sini kita daftar dahulu ya. Dari daftar dahulu di sini nanti kita akan ada jadwalnya, harinya kapan. Nah, ini ada batas waktunya. Nah, di sini sebagai contoh bahwa di angkatan 8 ini akan dimulai dari tanggal ini, tertera di sini Februari sampai di sini 8 sampai 12 Februari. Jadi waktunya ini sudah ada pendaftarnya sebanyak ini. Nanti apabila kuotanya penuh, berarti kita tidak bisa untuk mendaftarkannya. Oke, seperti itu untuk bisa masuk ke pada BIMTEK untuk AKM. Jadi kita mendaftar dahulu melalui dari SIM PKB. Setelah itu mari kita mempelajari mengenai AKM itu apa. Asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu apa? Kenapa di sini muncul daripada asesmen nasional? Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional ini berawal dari karena adanya hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu adalah kurang. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Untuk 71% siswa ini di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa ini memiliki kompetensi minimum untuk yang sains. Jadi dari skor PISA Indonesia ini stagnan dari 10 sampai 15 tahun terakhir. Dengan kondisi inilah makanya di sini negara menyampaikan untuk meningkatkan hasil PISA yang rendah ini. Jadi jalan keluarnya adalah menyampaikan kondisi tersebut bahwa perlunya reformasi asesmen yang diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Dari pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga yang terkait. Itulah latar belakang daripada kebijakan asesmen nasional. Yang berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional digunakan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, berorientasi pada kecakapan kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi pada kompetensi siswa pengetahuan di sini bahwa pengetahuan, keterampilan, bahwa di sini perlu kecakapan hidup abad 21 ya.
Jadi kecakapan hidup abad 21 ini mencakup bahwa kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi ini kemudian selain kecakapan abad 21, di sini profil belajar Pancasila menjadi rujukan pencapaian karakter pada siswa. Jadi di sini karakter pelajar Pancasila juga diutamakan. Asesmen nasional itu sendiri sudah disinggung di depan bahwa sesuai dengan tujuan daripada ini, bahwa untuk meningkatkan mutu setiap sekolah madrasah dan kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi mutu pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar yang mendasar, mulai dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebijakan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Oke, tujuan dan manfaat asesmen nasional ini ada perubahan dari sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat asesmen nasional di sini adalah menjadi suatu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas atau pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Komponen AKM literasi membaca, di sini ada beberapa konteksnya, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks ya. Di sini ada beberapa kriterianya. Di konten untuk literasi membaca ada teks informasi, teks fiksi. Nah, di sini untuk yang proses kognitif menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Kemudian konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk yang AKM numerasi, kontennya ini adalah adanya pengukuran dan geometri, ini bilangan, kemudian data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Ini berkaitan dengan perhitungan matematikanya. Ini kontennya berbeda ya. Kemudian pada proses kognitifnya, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan, dan penalaran. Konteksnya ini sama dengan yang literasi, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Oke, ada itu. Terus kemudian di sini asesmen nasional ini adalah pembaharuan dari ujian nasional. Jadi ini ada beberapa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional dari tujuannya bahwa untuk asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, kemudian ujian nasional untuk mengetahui capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, ini perbedaannya. Jadi ini sesuai dengan tujuannya. Kita melihat mutu yang terkait dan sistem pendidikan kalau asesmen nasional. Jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional mulai SD, MI, SMP, MTS, MA, dan SMK program kesetaraan tentang jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional hanya SMP, SMA, SMA ya. Kemudian level siswanya adalah untuk asesmen nasional itu kelas 5 untuk SD,
kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA SMK. Tingkat untuk yang ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjeknya, untuk asesmen nasional ini surveinya siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Jadi untuk yang nasional, ujian nasional semua siswa. Model soalnya untuk asesmen nasional pilihan ganda ini terus menjodohkan isian singkat dan uraian. Kemudian kalau ujian nasional pilihan ganda isian singkat, yaitu matematika untuk SMA dan SMK. Kemudian untuk sasaran penilaian adalah kompetensi literasi numerasi, karakter siswa, kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Kemudian kalau ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya untuk asesmen nasional adalah Comprehensive Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Kalau ujian nasional adalah Computer Based Test atau CBT, kemudian Paper Based Test atau PBT. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.